Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, dan selamat siang untuk teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Di mata kuliah kita hari ini, udah sampai di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsupervised learning, dan salah satu task yang paling populer pada unsupervised learning yaitu clustering. Kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, untuk merefresh lagi apa yang sudah teman-teman pahami dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ada beberapa metode learning di dalam data mining, yaitu yang paling utama adalah supervised learning atau pembelajaran terarah, pembelajaran dengan guru, pembelajaran di mana kita memiliki data yang sudah berlabel, yang akan kita kategorikan atau akan kita regresikan dengan prediksi, estimasi, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, yang tidak kalah penting adalah unsupervised learning atau pembelajaran tidak berarah, di mana kita ingin menemukan sebuah pola alami dari sebuah data. Nah, di mata kuliah kita kali ini, kita akan fokus pada dua learning tersebut, supervised learning dan unsupervised learning. Walaupun di antara keduanya terdapat irisan yang kita sebut sebagai semi-supervised learning, yang dia mengkombinasikan data yang sudah memiliki label dan data yang belum memiliki label sebagai training untuk meningkatkan performance-nya. Kemudian juga ada lagi metode learning lain yang disebut sebagai reinforcement learning, yang dia bekerja berdasarkan reward, jadi bukan label, tapi reward. Jadi tidak ada benar atau salah dalam waktu pendek atau dalam waktu instan, tapi dia mengumpulkan reward atau poin dalam secara kumulatif, sehingga dia akan memperoleh kumulatif poin tertinggi secara long term atau secara jangka panjang. Nah, kemudian ada lagi meta learning yang ini juga cukup populer dalam 2-3 tahun terakhir ini, yaitu bagaimana kita belajar cara memilih learning apa yang akan kita gunakan di dalam data mining ini. Tapi teman-teman semuanya, untuk tiga kategori ini, meta learning, kemudian semi supervised learning, dan reinforcement learning, karena keterbatasan waktu tidak akan diajarkan di dalam mata kuliah ini, tapi bahan materinya itu sudah sangat tersebar banyak di luar sana. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman mempelajarinya secara masing-masing jika memang tertarik di hal-hal tersebut. Misalnya reinforcement learning digunakan untuk games, terus kemudian meta learning dia biasanya digunakan untuk melakukan parameter searching untuk semua metode learning yang lain. Terus kemudian semi supervised learning diperlukan ketika misalnya data yang berlabel itu berukuran sedikit, sedangkan kemampuan expert itu sangat diharapkan. Nah, tiga learning ini silakan teman-teman gali seluas-luasnya di luar, dan ini terutama reinforcement learning dan meta learning ya, itu sangat berkembang cepat sekali. Nah, ada hal yang perlu saya sebutkan juga, bahwa terdapat beberapa istilah yang sebenarnya sudah tercakup di sini, misalnya seperti imitation learning. Imitation learning dia adalah salah satu cabang dari supervised learning yang mencoba belajar secara long term goal, juga mirip dengan reinforcement learning. Jadi dia mengimitasi apa kemampuan dari seorang pakar. Terus kemudian ada yang terakhir kali dipopulerkan oleh Profesor Ian LeCun dari Facebook, yaitu disebut sebagai self-supervised learning. Jadi dia mensupervise dirinya sendiri. Dan ini juga bagian dari unsupervised learning. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan fokus pada unsupervised learning, yaitu clustering. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh sudah sejauh mana penerapan clustering di dunia nyata pada saat ini. Teman-teman bisa bayangkan ini adalah sebuah foto, ya, sebuah foto dari sebuah meja, ya, tampak seperti biasa. Ya. Ini populer sekali digunakan untuk image segmentation. Nah, jadi kita melakukan segmentasi atau clustering masing-masing gambar di situ, ya. Kemudian kita mengkonversi foto tadi menjadi sebuah lukisan, dari pelukis-pelukis terkenal yang sekarang bahkan
pelukisnya sendiri sudah meninggal. Ya. Dan jadi kita bisa mencontoh bagaimana style dari pelukis-pelukis tersebut, kita mereproduksi sebuah foto menjadi lukisan karya pelukis-pelukis terkenal yang bahkan sekarang orangnya sudah meninggal. Nah, contohnya, jika dari foto yang sama tadi, kita bisa mendapatkan hasil karya seperti Claude Monet, atau seperti pelukis Yayoi Kusama dengan karakternya yang sangat khas seperti ini, ya. Dan dari foto yang sama juga kita bisa mendapatkan style dari Piet Mondrian yang seperti kubus, atau seperti Pablo Picasso yang ekspresif seperti ini ya. Terus kemudian Hilma Adlin, Jamini Roy, Eiichiro Oda, dan Salvador Dali. Nah, masing-masing style ini bisa diimplementasikan dengan mudah, dan ini adalah salah satu tren di image generation, yaitu image style transfer yang memang dilakukan pre-processing menggunakan image segmentation. Nah, image segmentation juga adalah bagian dari sebuah clustering. Nah, di materi clustering kita kali ini, kita akan membaginya menjadi beberapa tahap. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai konsep-konsep dasar dari clustering. Kemudian dari ratusan atau mungkin ribuan metode clustering yang ada, kita akan mengkategorikannya menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu partitioning methods, kemudian yang kedua ada hierarchical methods, ya. Kemudian yang ketiga ada density based method, grid based method, serta penerapan yang akhir ini juga cukup populer yaitu clustering on graph. Ya. Kemudian kita akan belajar bagaimana mengevaluasi apakah hasil clustering kita sudah bagus atau belum. Nah, 3 materi pertama ini, basic concept, partitioning method, dan hierarchical method, akan saya bahas pada pertemuan ini, dan sisanya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, pada konsep dasar ini, coba bayangkan teman-teman, kita akan mencari sebuah pola secara alami, pengelompokan secara alami dari sebuah data, dari, ini disebutkan misalnya, contohnya adalah kita memperoleh sebuah cloud data point, sekumpulan data-data point yang akan kita coba pahami bagaimana strukturnya secara alami. Ini contohnya adalah angka atau karakter hasil tulisan tangan. Ya. Jadi ada 7, angka 7, terus kemudian angka 4, angka 9, angka 8, dan sebagainya. Dan masing-masing orang memiliki style penulisan sendiri-sendiri. Misalnya angka 7, dia ada memiliki yang strip dan tidak memiliki strip, gitu ya. Terus kemudian angka 4 juga ada yang ditutup di atasnya, ada yang tidak ditutup di atasnya. Nah, kalau misalnya kita memiliki sekumpulan karakter angka seperti ini, gitu ya, kita ingin melihat mana sih angka atau tulisan yang stylenya itu mirip satu sama lain. Nah, kita bisa menggunakan clustering di sini. Jadi apa itu sebenarnya clustering, atau apa permasalahan yang akan dipecahkan oleh clustering ini? Ketika misalnya kita memperoleh sebuah set dari data atau set dari poin, set data point yang terdapat jarak di antara mereka, ya. Kemudian kita ingin mengelompokkan ke dalam beberapa jumlah cluster, sehingga anggota dari satu cluster itu semirip mungkin satu sama lain, tapi anggota antar cluster itu saling berbeda satu sama lain. Atau dalam bahasa statistik kita sering menyebutkan sebagai variance di dalam cluster itu seminimal mungkin, dan variance antar cluster itu semaksimal mungkin. Ini adalah salah satu objektif di dalam clustering, optimization-nya di situ. Nah, biasanya data atau poin tadi itu ada di dalam space high dimensional. High dimensional sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa dimensi di sini artinya adalah atribut. Nah, data itu seringkali memiliki atribut, ya. Misalnya katakanlah penduduk, dia memiliki atribut umur, kemudian jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, high dimensional itu artinya dia memiliki banyak atribut dalam jumlah besar. Ya. Dan
masing-masing atribut tadi, masing-masing dimensi tadi, itu akan kita gunakan sebagai fitur untuk mengelompokkan ke dalam klasternya. Nah, bagaimana mencari persamaan di antara data atau perbedaannya? Gitu ya. Kita menggunakan ukuran jarak. Nah, ukuran jaraknya ada macam-macam, tergantung nanti bagaimana data kita. Ada Euclidean, ada cosine similarity, ada Jacquard distance, edit distance, dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kita pertama akan mempelajari dulu, misalnya contohnya kita memiliki data seperti ini, ya. Data seperti ini yang kita plot, ya, kita plot. Secara terlihat bahwa secara visual kita bisa melihat bahwa data itu seolah mengelompok, ya kan, mengelompok menjadi 3. Karena dia padat di salah satu kelompok, kemudian renggang dengan kelompok-kelompok yang lain, sehingga secara alami tampak bahwa ini menjadi sebuah klaster. Ini klaster yang pertama, ini klaster kedua dan ketiga. Ya. Nah, di luar klaster tersebut terdapat data yang lokasinya terpencar cukup jauh, sehingga memang akhirnya tidak masuk ke dalam klaster manapun, dan ini kita sebut sebagai outliers. Nah, di era saat ini, clustering itu masih merupakan masalah yang berat, hard problem. Kenapa? Karena kita tidak memiliki label yang kita tuju, kita tidak memiliki target yang kita tuju. Mau seperti apa atau akan kita bentuk seperti apa pengelompokan itu tidak apa? Kita tidak memiliki target dari awal, gitu ya. Karena kita ingin mencari pola yang tersembunyi atau pola secara natural yang ada di data. Nah, karena dia itu seperti itu, tidak terarah atau unsupervised, maka dia menjadi berat, gitu. Karena evaluasinya itu akan sangat relatif, ya. Misalnya teman-teman melihat di sini sekumpulan data point. Saya di sini bisa dengan mudah mengelompokkan data point yang berdekatan menjadi satu klaster yang sama. Kemudian saya warnai. Jadi satu klaster yang sama, warnanya akan sama. Ya. Seperti ini. Tapi kita akan lihat. Nah, kenapa dia itu berat? Ya, saya akan menggunakan contoh sebelumnya. Kenapa dia itu berat? Kalau kita melihat gambar yang ini, gitu ya, clustering into dimension look easy. Jadi clustering pada 2 dimensi saja itu gampang, karena kita secara visual saja bisa melakukannya. Misalnya seperti ini. Ya. Terus clustering pada ukuran data yang kecil mudah, gitu, karena secara visual cukup kita dengan mata kita cukup melihatnya dengan plotting, ya. Tapi di dalam kebanyakan kasus ini visual ini menipu, gitu ya, kurang bisa dipercaya. Kenapa? Karena kebanyakan aplikasi yang ada di dunia nyata itu dimensinya tidak hanya 2, yaitu tidak hanya panjang atau lebar, gitu ya, dan atributnya juga tidak hanya 2, gitu. Tapi mungkin bisa sampai ribuan atau mungkin ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya. Misalnya teman-teman saat ini atribut penduduk saja, ya, atribut penduduk, dia memiliki umur, kemudian jenis kelamin, apakah hanya 2? Tidak, kan? Jadi atributnya ada banyak. Nah, kemudian misalnya tempat tinggal, terus kemudian pekerjaan, terus kemudian kegiatan yang dilakukan seminggu yang lalu, dan seterusnya, pendidikan, yang kemampuan baca tulis, dan sebagainya. Ya kan, atributnya ada banyak, dan atribut di sini adalah dimensi. Nah, dia high dimensional, ya. Sehingga kalau misalnya kita melihat dari gambar yang sama ini, ya, untuk beberapa klaster, ya, beberapa klaster seperti yang paling atas ini yang saya tampilkan akan cukup kesulitan karena dia seolah-olah akan menjadi sebuah outlier. Ya. Tapi kalau kita melihat dari 2 dimensi ini, kita putar ke dalam 3 dimensi, kita akan melihat bahwa yang di belakang ini akan menjadi klaster yang lain. Ya. Nah, jadi di dalam space high dimensi itu akan terlihat berbeda. Karena hampir semua pasangan data point itu terlihat memiliki jarak yang sama. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contohnya berikutnya. Nah, ini contoh misalnya pertama, problem pertama. Bagaimana kita mengkategorikan galaksi, ya. Ini yang sering dilakukan oleh NASA.
kita memiliki sebuah katalog yang terdiri dari 2 miliar objek angkasa, objek langit, yang merepresentasikan objek berdasarkan radiasinya dalam 7 dimensi. Artinya radiasi di sini adalah dia tuh sinyal gelombang, panjang sinyal gelombang ya. Ada panjang sinyal inframerah, sinyal biru, sinyal near infrared, ultraviolet, terus kemudian apa itu namanya radio dan seterusnya gitu ya. Nah, kita bisa mengambil gambarnya, tapi ini kan hanya cahaya tampak. Ya. Nah, kalau misalnya kita memiliki dalam 7 dimensi, bagaimana kita akan mengklasterkan objek-objek yang sejenis? Ya, jadi misalnya ini objek di sini yang ada di gambar ini bercampur antara galaksi, terus kemudian kuasar, quasi-stellar radio emission, ya kan? Kemudian bintang-bintang yang jaraknya berdekatan seperti ini 2005 ID. Ini kan bintang yang jaraknya berdekatan. Atau yang 2005 FD seperti ini. Nah, di sini kita akan semakin sulit. Mana sih sebenarnya yang memiliki kemiripan satu sama lain dari segi bahwa dia itu sekelompok sesama galaksi, kemudian bintang dan sebagainya, karena jaraknya cukup jauh dan penampilannya kurang detail. Terus kemudian contoh clustering, masalah clustering berikutnya adalah bagaimana misalnya kita mengcluster sebuah dokumen, gitu ya. Katakanlah teman-teman memiliki dokumen, misalnya katakanlah dokumen skripsi, ya. Dokumen skripsi kita bisa merepresentasikan dokumen tersebut menjadi sebuah vektor. Ya. Bagaimana kemiripan antara satu skripsi dengan skripsi yang lain? Nah, kita bisa melihatnya dari kata-kata yang muncul di sana. Ya, bagaimana kita bisa melihat bahwa skripsi teman-teman di statistik kita bisa mengelompokkan bahwa dia juga skripsi teman-teman yang statistik yang lain. Tentunya penggunaan kata di dalamnya, ya, penggunaan kata-kata, istilah-istilah statistik di sana akan sering muncul. Nah, dibandingkan juga dengan skripsi yang lain yang dokumennya juga sering menggunakan istilah-istilah statistik yang sama, sehingga secara alami nanti dokumen-dokumen atau skripsi dari jurusan statistik juga akan saling berdekatan satu sama lain, akan membentuk cluster. Berbeda ketika misalnya kita memiliki skripsi yang lain, skripsinya misalnya psikologi. Nah, istilah-istilahnya yang muncul di sana adalah istilah-istilah psikologi yang dia akan berbeda dengan yang lainnya. Nah, nih, document with similar sets of words may be about the same topics. Nah, sekarang tadi saya sudah singgung, ketika misalnya kita mau mengklasterkan, katakanlah dokumen, gitu ya. Katakanlah kita mau mengklasterkan sebuah dokumen, kita bisa mengukur jarak atau mengukur kemiripan satu dokumen dengan dokumen yang lain dengan vektor. Vektor itu isinya nanti counting atau kita menghitung berapa kemunculan kata-kata tertentu yang menjadi keyword-keyword tertentu. Semakin banyak kata yang mirip satu sama lain, maka dia cosine similarity-nya akan sangat tinggi, gitu ya. Jadi kita bisa mengukurnya dengan menggunakan cosine similarity. Jadi vektor itu nanti isinya adalah counting dari semua keywords yang muncul. Misalnya keyword di dokumen A, gitu ya. Nah, keywords-nya kita sudah menentukan. Ya, kita sudah menentukan bahwa nanti akan muncul keywords misalnya rata-rata, terus kemudian standar deviasi, kemudian variance, terus kemudian pengambilan sampel, terus kemudian populasi, uji hipotesis misalnya, ya. Nah, ini hasil countingnya kita simpan dalam vektor. Di skripsi yang A, skripsi A, dia muncul kata pengujian hipotesis 5 kali. Kemudian skripsi B muncul kata-kata pengujian hipotesis 6 kali, gitu ya. Jadi elemen pertama pada vektor itu nanti isinya adalah 5 dan 6. Nah, ketika misalnya muncul skripsi yang lain dari psikologi, ternyata dia 0. Tidak ada misalnya pengujian hipotesis gitu, misalnya. Atau pengambilan sampel demikian juga. Nah,
itu kita bisa membandingkan kesamaan atau kemiripan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain dengan menggunakan vektor yang akan kita ukur dengan cosine similarity. Bisa juga kita misalnya menggunakannya membandingkan dengan metode set atau metode himpunan. Nah, ketika kita mau membandingkan himpunan, kita bisa menggunakan Jaccard distance. Nah, jadi himpunan apa? Himpunan jumlah kata-kata yang muncul juga bisa. Jika data yang kita peroleh itu berukuran numerik atau data point, maka kita bisa mengukurnya dengan menggunakan Euclidean distance yang sangat mudah sekali gitu ya, seperti ini. Jadi jarak antara satu dengan yang lain dalam Euclidean. Ini kan mudah sekali ya. Oke, jadi kita recap lagi apa itu cluster ya. Cluster itu adalah sebuah kelompok dari objek data atau data yang dia itu sangat mirip antara satu sama lain di dalam satu kelompok, dalam satu cluster, dalam satu grup. Tapi saling berbeda dengan objek di cluster yang lain. Nah, apa itu clustering? Clustering itu adalah kita mau mencari kesamaan atau kemiripan di antara data berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan atributnya, berdasarkan fiturnya. Dan secara natural mengelompokkan data-data yang mirip ke dalam satu cluster yang sama. Nah, umumnya clustering ini digunakan untuk baik dia itu sebagai standalone tool, jadi memang digunakan untuk secara mandiri untuk mencari pengetahuan, menggali pola dari sebuah data, distribusi data, atau bisa juga biasanya clustering ini digunakan sebagai preprocessing. Ya, jadi yang saya sampaikan ini nanti clustering teman-teman bisa menggunakannya banyak sekali di dalam data mining. Bisa sebagai preprocessing ataupun sebagai ya untuk clustering itu sendiri. Nah, ini contohnya bagaimana kita mengaplikasikan clustering atau cluster analysis. Misalnya kita mau menggunakan data reduction ya. Data reduction, kalau tadi saya jelaskan bahwa salah satu konsep dalam clustering yaitu setelah kita bisa mengelompokkan secara alami data-data tersebut dalam cluster, itu akan terdapat outlier-outlier. Nah, outlier-outlier ini bisa kita buang, dan ini kita bisa dari ukuran data yang katakanlah 100.000 gitu ya, ternyata kita bisa mengelompokkannya menjadi 3. Ya kan, ini kan data reduction ya. Dari yang inputnya itu ada 100.000 menjadi 3. Atau compression juga mirip sama. Kemudian bisa juga digunakan untuk hal-hal lain. Misalnya nanti kita akan belajar juga mengenai Canary Snakeboard. Ini apa namanya? Dia akan juga menggunakan cluster itu sebagai salah satu preprocessing-nya. Nah, lalu ada juga prediksi berdasarkan kelompok. Nah, ini dikombinasikan dengan supervised learning. Kemudian ada outlier detection yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, tahapan-tahapan untuk kita bagaimana membangun clustering, yang pertama yaitu feature selection. Kita memilih atribut-atribut apa atau fitur-fitur apa yang akan kita gunakan, kita manfaatkan untuk melakukan clustering itu sendiri. Apakah kita akan memilih semua fitur, semua atribut, atau kita menghilangkan atribut-atribut yang kita anggap tidak penting. Nah, berdasarkan apa? Yang pertama, terkait dengan apa interest kita, apa yang mau kita gali dari data tersebut. Misalnya, katakanlah, kita memiliki data penduduk, hasil sensus penduduk, gitu ya. Atributnya ada banyak sekali. Nah, ketika kita mau mengelompokkan berdasarkan apa namanya perekonomiannya gitu ya, berarti data-data yang unrelated dengan perekonomian bisa kita buang. Misalnya alamat gitu ya, RT RW itu kan bisa kita buang. Kalau kota mungkin masih bisa kita anggap, tapi kalau RT RW kan bisa kita buang, ya kan? Terus kemudian atribut yang lain, misalnya apa namanya? Bagaimana dia apa namanya berinteraksi satu sama lain. Ini kan tidak terkait dengan perekonomiannya, misalnya begitu. Kemudian juga kita meminimalkan redundansi antar fitur itu.
Nah, tahap yang kedua yaitu kita mengukur kedekatan, proximity, kedekatan. Kita mengukur seberapa mirip antara satu fitur dengan fitur yang lain. Nah, caranya tadi sudah saya jelaskan, tergantung kita akan merepresentasikan dalam bentuk apa. Apakah dalam bentuk vektor, ataukah dalam bentuk set, ataukah dalam bentuk point. Nah, lalu berikutnya apa kriteria clustering kita? Nah, nanti kita akan belajar di masing-masing metode itu memiliki kriteria clustering berbeda-beda. Nah, biasanya bagaimana dia itu cost function ya, atau apa yang akan dia minimalkan, apa yang akan dia optimalkan di sana. Nah, ada misalnya clustering kriterianya kita partitioning, terus kemudian grid based, terus kemudian ada aglomeratif dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah kita memilih algoritma dari clustering itu sendiri. Yang terakhir kita akan melakukan validasi dan interpretasi. Validasi di sini karena sifatnya adalah unsupervised, jadi kita akan menggunakan validation test berupa clustering index. Clustering indexnya ada sangat banyak sekali dan kita bisa menggunakannya sesuai dengan apa yang kita butuhkan dari data tersebut. Ada PC index, CE index, kemudian NMI yang sangat populer juga untuk clustering on graph, kemudian IFV, PCAES. IFV dan PCAES ini sangat populer di multivariate clustering. Nah, kemudian tadi itu interpretasi dari hasilnya. Nah, beberapa hal ini untuk melengkapi ya, beberapa hal apa yang kita perlu pertimbangkan dalam melakukan clustering ini. Itu tadi, misalnya bagaimana kita kriteria dalam membagi kelompoknya, mempartitioningnya. Apakah single level, ya, sekali tahap. Jadi kita langsung dari katakanlah 10.000 data, kita langsung mengelompokkan dalam sekali. Atau kita mengelompokkannya secara hierarki, gitu ya. Kita mengelompokkan secara besar dulu, kemudian dari kelompok besar kita kelompokkan lagi menjadi yang sub kelompok lebih kecil lagi, sub clusternya, gitu ya. Jadi dia akan hierarki dan seterusnya. Kemudian, nah ini yang kedua ini juga penting, yaitu separation of clusters. Artinya seberapa terpisah cluster itu dengan cluster yang lain. Misalnya, apakah dia itu eksklusif atau non-eksklusif? Eksklusif artinya satu data dia hanya bisa tergabung pada satu cluster saja. Ya, jadi ini kita sering juga selain eksklusif kita sebut juga sebagai hard cluster. Nah, yang kedua yaitu non-eksklusif. Non-eksklusif ini ketika misalnya satu data bisa tergabung menjadi bagian dari dua atau lebih cluster. Ini sering muncul dalam fuzzy cluster misalnya. Nah, berikutnya similarity measure, apa ukuran kemiripannya. Tadi sudah saya sebutkan, misalnya Jaccard distance, Euclidean distance dan seterusnya. Kemudian clustering space. Nah, clustering space ini apakah kita mau mengklasterkan keseluruhan fitur, ya, atau kita akan mengelompokkannya hanya pada dimensi yang lebih sedikit. Maksudnya begini, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ini bukan dimensionality reduction di awal. Jadi kita mau mapping dari dimensi yang lebih tinggi ke dalam dimensi yang lebih rendah, tapi menggunakan semua dimensinya. Maksudnya begini, katakanlah kita memiliki data sensus penduduk dengan atribut masing-masing data itu ada 100, ya. Kita mau memplot ke dalam dua dimensi saja, ya, Cartesius, diagram Cartesius dalam dua dimensi. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan namanya embedding atau feature embedding. Nah, jadi seluruh data, seluruh fiturnya dipakai, bukan dihilangkan. Jadi katakanlah atributnya tadi misalnya ada 100, bukan berarti yang 98 dibuang sehingga kita hanya punya 2. Bukan, tapi 100-100-nya digunakan untuk kita mapping ke dalam hanya 2 atribut saja. 2 atribut baru, bukan 2 atribut yang baru. Nah, ini beberapa challenges
atau tantangan pada saat kita melakukan clustering, utamanya dalam kaitannya dengan data mining ini. Yang pertama tentu saja adalah scalability. Nah, tadi misalnya saya contohkan kalau pada saat kita mau mengcluster data yang berukuran sangat besar, akan sangat mudah ketika datanya berukuran kecil karena kita hanya tinggal memplotting satu demi satu dengan mudah. Ya, karena itu satu tahap. Tapi katakanlah misalnya kita mau mengcluster yang ukurannya jutaan gitu ya. Berapa banyak iterasi yang dibutuhkan, terus kemudian apakah waktunya masih scalable, masih layak untuk dipertahankan atau tidak. Misalnya masing-masing iterasi membutuhkan waktu yang sangat banyak. Misalnya kita sampai aglomeratif gitu. Misalnya nanti saya akan jelaskan mengenai aglomeratif. Atau menggunakan hierarchical gitu. Jadi tidak hanya dalam satu tahap saja pengklasterannya, tapi multiple tahap. Nah, ini tentu saja akan makan waktu ya. Jadi scalability itu juga salah satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu running time dari algoritma kita. Kemudian yang kedua, tentu saja apakah dia mampu untuk menghandle data-data dengan atribut yang berbeda-beda tipenya. Karena atribut yang kita miliki tidak hanya bersifat numerik, bisa juga binary, ya tidak gitu kan. 0, 1, ya tidak gitu kan, binary. Terus kemudian kategorikal, tinggi, rendah, sedang, ya kan, atau ordinal, link, dan atau kombinasi dari itu. Nah, kan data yang sering yang masuk ke kita itu tidak hanya sifatnya numerik, tapi juga bermacam-macam. Jadi kita harus paham juga apakah algoritma yang kita pilih itu bisa menghandle tipe-tipe data yang berbeda-beda tadi. Nah, berikutnya yaitu constraint based clustering. Nah, misalnya ini masih unsupervised clustering, tapi si pengguna ingin menambahkan sebuah batasan-batasan tambahan. Misalnya ada pengetahuan tambahan bahwa salah satu cluster itu seharusnya memiliki batas yang jelas gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang lain-lainnya seperti interpretability dan usability tadi saya sudah jelaskan. Nah, terus kemudian hal-hal lain supaya apakah dia bisa mencari cluster dengan ukuran sembarang. Jadi jangan-jangan mungkin algoritma kita hanya bisa menghandle cluster dengan ukuran-ukuran tertentu, ellipsoid dengan ukuran bulat dan sebagainya. Bisa nggak dia tidak misalnya menghandle cluster dengan ukuran yang cukup tidak beraturan misalnya. Terus kemudian apakah dia bisa menghandle data yang noisy. Nah, seperti itu. Terus insensitivity-nya terhadap urutan dari input gitu. Misalnya gini, data yang masuk gitu ya, tentu saja mungkin tidak selesai dalam satu kali. Oke, misalnya gini, kita sekarang memiliki data sensus penduduk gitu ya. Sensus penduduknya masih ongoing, masih berproses gitu. Data yang masuk sekarang saat ini 100 juta, katakanlah misalnya 100 juta, kita mau mengklasterkan. Nah, dalam perjalanan waktu data baru muncul lagi ya, karena memang masih ongoing. Data baru muncul lagi. Nah, seberapa sensitif algoritma kita dalam memasukkan data-data yang baru. Ya. Ada beberapa algoritma yang dia tuh bisa cukup cepat mengadopsi data-data baru yang muncul gitu. Tapi ada beberapa algoritma lain yang akan kesulitan dalam mengkategorikan data baru yang muncul. Dia harus memulai dari awal. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian high dimensionality tadi sudah saya sebutkan. Oke, yang pertama yaitu metode partitioning. Nah, di metode partitioning ini kita sebagai contoh kita mau mempartisi sebuah himpunan data dari database D gitu kan, dari objek yang berjumlah n gitu ya, ke dalam cluster K sebanyak K ya. Sehingga sum square distance itu terminimalkan. Yaitu ketika misalnya gini, CI atau CI itu adalah merupakan pusat cluster. Nah, pusat cluster ini kita sebut sebagai centroid atau juga medoid. Medoid itu berarti titik tengah cluster ya dari cluster CI gitu ya. Nah, ini sum square of error-nya nanti seperti ini. Gitu. Ini partitioning method.
Nah, urutannya adalah ketika kita pertama menentukan dulu jumlah cluster, yang akan kita buat, yaitu K, ya. Kemudian kita mencari partisi dari K cluster tersebut yang bisa memaksimalkan ukuran kriteria yang akan kita gunakan, sehingga sum square distance-nya akan mengecil. Ini ada beberapa contoh gitu ya, yang untuk partitioning algorithm ini ada global optimal. Global optimal ini kita menghitung satu demi satu all possible combination. Ya, jadi saya misalnya memiliki 1000 dataset, 1000 data. Nah, bagaimana supaya sum square distance-nya antar satu data dengan data yang lain itu seminimal mungkin gitu. Saya uji coba satu demi satu. Ya. Berarti kan ada berapa kemungkinan gitu kan, besar sekali kan, karena ada misal katakanlah 1000 gitu, mungkin kita perlu 1000 faktorial, ya 1000 faktorial misalnya. Ini kan berat sekali kalau misalnya kita terapkan pada data yang berukuran besar. Terus kemudian ada heuristic methods. Nah, heuristic method ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Yang paling populer yaitu K-means dan K-medoids. Nah, K-means itu perbedaannya cukup jelas, yaitu K-means itu masing-masing cluster itu direpresentasikan oleh pusat clusternya. Ya. Pusat cluster itu tidak harus salah satu data. Jadi bisa aja pusat cluster itu tuh hanya ruang kosong, ya. Tapi dia menjadi pusat cluster, tidak harus ada data atau tidak di sana. Bedanya dengan K-medoid adalah masing-masing cluster itu direpresentasikan oleh salah satu objek, salah satu data di dalam cluster, sehingga pusat clusternya itu pasti adalah data juga. Nah, ini adalah pilihan. Nah, di antara dua itu, K-means ini adalah yang paling populer. Nah, untuk K-means algorithm, yang pertama dia mengasumsikan dia memiliki jarak Euclidean, jadi numerik. Ya. Kita pertama memilih dulu berapa jumlah klasternya, K, ya, jumlah K-nya ini, jumlah K-nya itu berapa, kita memilih jumlah klasternya, lalu kita menginisialisasi klaster dengan mengambil masing-masing data point satu persatu, gitu. Random. Kemudian memasukkan lagi data point yang lain berikutnya. Sebisa mungkin dia itu saling berjauhan dengan satu sama lain. Nah, caranya begini. Yang pertama, untuk masing-masing data point, ya, kita taruh pada cluster yang pusat clusternya terdekat dengan data point tersebut. Ya. Karena pusat clusternya tadi sudah kita inisialisasi secara random. Oke. Nah, setelah semua data point sudah kita alokasikan ke dalam masing-masing cluster, berikutnya kita update nih. Kita update centroidnya atau pusat clusternya supaya objective functionnya yang tadi itu variance di dalam cluster seminimal mungkin dan variance antar cluster sebesar mungkin bisa teroptimalkan. Berikutnya yang nomor 3 itu, nah kembali lagi yang masing-masing data point tadi itu kita hitung apakah dia itu menjadi bagian dari cluster 1 atau cluster 2 atau cluster 3. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, kita ulang lagi yang kedua, lalu yang ketiga, dan seterusnya. Yang perlu dipahami bahwa selama iterasi ini, yang berpindah itu adalah pusat clusternya. Jadi data point-nya tidak berubah. Jadi pada saat kita sudah plotting ke dalam katakanlah dalam koordinat Cartesius misalnya, data point ini tidak bergerak, tapi pusat clusternya yang terus bergerak. Nah, ini contohnya. Misalnya kita memiliki data point. Data point-nya misalnya di sini adalah X. Gitu ya. Data point-nya adalah X gitu. Nah, data point-nya kalau kita plotting dia seperti ini. Sekarang kita mau membuat cluster ya di sini. Nah, katakanlah secara random pertama kali kita memilih pusat clusternya ada di sini. Ya. Nah,
Kemudian pusat klaster yang kedua terletak ada di sini. Ini random, kita inisialisasinya secara random. Oke. Nah, tahapan berikutnya adalah cluster-cluster map. Apa namanya? Data point itu kita assign ke dalam pusat cluster yang terdekat. Nah, oke. Jadi data point ini akan menjadi satu dengan pusat cluster yang ini, ya, sehingga dia akan membentuk cluster yang berwarna biru ini. Nah, kemudian cluster yang kedua seperti ini. Ya. Nah, tahapan berikutnya, ya, dari yang sebelumnya seperti ini, ya, kita sudah mendapatkan 2 cluster dari iterasi pertama, oke. Nah, tapi kan pusat clusternya tidak di tengah. Ya kan, pusat klasternya tidak di tengah, sehingga kita akan menggeser pusat klaster tersebut ke tengah. Oke, seperti ini. Pusat klasternya akan ke tengah. Nah, setelah pusat klasternya ke tengah, nah masing-masing yang data point ini kita ukur jaraknya, ya, kita ukur jaraknya. Dia lebih dekat kemana? Ke pusat klaster yang biru atau pusat klaster yang merah? Ya. Kalau ini dia paling dekat ke pusat klaster yang biru. Nah, tapi bagaimana dengan data point ini? Apakah dia lebih dekat ke pusat klaster yang biru ataukah lebih dekat ke pusat klaster yang merah? Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi akhirnya data point ini akan masuk ke klaster yang merah karena dia secara jarak lebih dekat ke pusat klaster yang merah saat ini. Oke. Nah, setelah ini kita akan lihat lagi bahwa dia pusat klaster yang merah tidak pas di tengah. Demikian juga yang biru. Nah, kita ulang lagi seperti tadi. Kita geser pusat klasternya. Berikutnya seterusnya begitu. Sampai dia tidak ada perubahan atau perubahannya minimal. Sehingga pusat klasternya tidak bergeser lagi. Pusat klasternya tidak bergeser-geser lagi. Itu kita sebut sebagai sudah convergence. Ketika itu sudah terjadi, sudah selesai, kita sudah mendapatkan 2 klasternya. Nah, ini misalnya terus. Oke. Nah, ini adalah hasil terakhirnya. Jadi secara alami data tadi itu kan kita peroleh menjadi 2 klaster seperti ini dengan metode K-means. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau dari data yang seperti ini, ya, data seperti ini, secara visual, bisakah teman-teman mengetahui berapa jumlah cluster secara alami pada data tersebut? Karena di dalam K-means kita perlu menentukan dulu berapa jumlah clusternya. Ya. Nah, bagaimana menentukan jumlah cluster tersebut? Nah, ini cukup sulit karena itu salah satu requirement atau persyaratan dalam K-means. Sedangkan secara visual belum tentu mudah dilakukan. Nah, kita akan belajar apa yang dinamakan sebagai elbow method. Di elbow method, gitu. Pertama, kita akan mencoba berbagai angka atau berbagai ukuran K, gitu kan, sambil melihat bagaimana dia rata-rata jaraknya terhadap pusat klaster dengan semakin meningkat. Ya. Nah, jadi misalnya seperti ini, kita akan melihat ini jarak, gitu ya. Kalau misalnya K-nya kecil, gitu ya, K-nya kecil misalnya, ini ke atas itu adalah rata-rata jarak terhadap pusat klaster atau sentroid. Nah, kemudian ke sana itu adalah berapa jumlah klasternya atau K-nya. Ya. Nah, ketika K-nya kecil, itu rata-rata jaraknya terhadap pusat klaster itu kan besar, ya kan? Karena klasternya hanya satu nih, gitu. Nah, kemudian kita tambah K-nya misalnya menjadi 2, gitu. Jarak antar klasternya itu akan menurun, average distance to centroidnya menurun, gitu kan. Seterusnya begitu. Nah, sampai ketika misalnya dia ada di satu titik dia sudah cukup bagus, gitu, tidak banyak perubahan terhadap average distance to centroidnya, rata-rata jarak terhadap pusat klasternya sudah. Nah, elbow method atau metode siku. Nah, dari metode siku ini kita tahu di mana sikunya, ya, di mana sikunya. Jadi di sinilah dia apa namanya? Inilah berarti pada saat ini dia berbelok ini yang kita gunakan sebagai jumlah klaster yang optimal yang akan kita gunakan. Oke, ini adalah contohnya misalnya.
kita memiliki data point seperti ini sebarannya, teman-teman, ya. Kita mau mengkategorikan menjadi dua, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi, kalau dua seperti ini, berarti kan pusat klasternya ini adalah di sini, ya kan? Ini pusat klasternya juga ada di sini. Kalau kita lihat jaraknya jauh nih, jadi terlalu sedikit. Ini apa namanya, K-nya di sini terlalu sedikit, hanya dua ini terlalu sedikit. Karena terlalu banyak yang jaraknya terlalu jauh terhadap sentroidnya, terhadap pusat klasternya. Nah, kalau misalnya dari data yang sama ini, gitu ya, kita buat menjadi 3, ya, kita buat menjadi 3. Nah, ini adalah pusat klasternya. Nah, jaraknya seperti ini, ya, jaraknya seperti ini. Masih ada jarak yang jauh, tapi jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke, nah ini yang bagus gitu, yang bagus karena jaraknya sudah cukup optimal, jaraknya sudah cukup dekat, rata-rata jaraknya sudah cukup dekat terhadap pusat-pusat klaster. Ini kalau 3, maaf. Bagaimana kalau 4 gitu ya? Kalau 4. Nah, kalau 4 itu yang di sini kita pecah lagi menjadi 2 gitu misalnya. Nah, ini terlalu banyak. Artinya apa? Artinya adalah di sini ya, di klaster yang berwarna pink ini tadi, berwarna pink, rata-rata jaraknya adalah seperti ini. Ya. Kalau kita buat menjadi 4 seperti ini, dia tidak terlalu banyak berbeda. Ya, tidak terlalu banyak berbeda karena tetap saja yang di sini masih ada outlier-nya gitu ya di sini. Jadi tidak terlalu banyak berbeda. Sehingga kita bisa bilang bahwa kalau di dalam elbow method tadi gitu ya, itu rata-rata jarak antar klasternya dari 3 klaster ke 4 klaster itu tidak banyak berbeda. Sehingga kita akan memilih jumlah klasternya adalah 3. Nah, tahapan untuk algoritma K-means yang paling mudah, pertama kita rekap ya tadi ya. Kita memilih dulu jumlah klaster yang kita inginkan, ya kan? Terus kemudian kita menginisialisasi pusat klasternya atau sentroidnya secara acak, ya kan? Kemudian menempatkan setiap data atau objek ke klaster yang terdekat. Ya. Kedekatannya ini kita hitung berdasarkan jarak, ya karena K-means ini menggunakan Euclidean distance. Nah, kita tinggal hitung nih jarak Euclidean-nya antara ini antara X dan Y, ya kan, dimana X-nya itu adalah pusat klaster ya gitu ya, Y-nya adalah data point kita. Nah, apa itu X1 sampai Xn? Nah, X1 sampai Xn ini adalah atribut dari pusat cluster, atribut dari centroid. Sedangkan Y1 sampai Yn adalah atribut dari data point yang akan kita masukkan. Sama seperti tadi. Kalau tadi kita hanya di 2 dimensi, sedangkan kita sekarang di n dimension. Sehingga jumlah atributnya ada sebanyak n. Nah, kemudian berikutnya kita menghitung kembali pusat klasternya, di mana keanggotaan klaster yang sekarang itu adalah pusat klasternya adalah rata-rata atau min dari semua data atau objek dalam klaster tertentu. Kalau tadi kita kan menggeser supaya dia menjadi titik tengah. Nah, titik tengah itu secara matematis adalah min atau ya sesuai dengan namanya K-means. Nah, lalu assign lagi setiap objek itu dengan menggunakan pusat klaster yang baru. Nah, kita geser lagi. Nah, ini kita lakukan terus berulang sampai tidak ada penurunan yang signifikan dari sum square error atau sum square distance-nya. Nah, ini contoh lain gimana kita melakukan K-means clustering. Nah, misalnya ini adalah datasetnya seperti ini, gitu ya. Nah, kita mau menentukan jumlah klasternya ada 2, gitu kan. Nah, yang pertama kita secara sembarang itu assign masing-masing data point ke cluster 1 atau cluster 2, gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini yang paling atas kita assign menjadi cluster 1 gitu kan, yang bawah menjadi cluster 2 gitu kan. Nah, kita bisa melihat kita hitung pusat klasternya di mana. Caranya adalah means-nya atau rata-ratanya. Ini lokasinya berarti ada di sini dan di sini, ya kan? Kemudian kita reassign lagi. Ya, berdasarkan kalau gitu
Yang ini itu lebih dekat jaraknya ke sini yang biru daripada jarak ke yang hitam di sini, sehingga ini harusnya masuk ke klaster yang biru. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau sudah, nah di sini pusat klaster ini bukan di tengah-tengah, jadi kita geser ke tengah. Ini juga bukan di tengah-tengah, nanti pusat klaster kita geser seperti ini. Nah, kemudian kita ulang lagi seterusnya sampai apa? Nah, sampai ya tadi dia convergence. Nah, apa sih kelebihan dari K-means? Setelah saya penjelaskan tadi, apa sih kelebihan dari K-means? Nah, saya harapkan nanti teman-teman berikutnya juga akan setiap mempelajari sebuah metode, mempelajari apa kelebihan dan kelemahan dari metode tersebut. Yang pertama yaitu efisien sekali. Ini cepat, gitu kan. Big O-nya adalah ON, gitu kan. N-nya adalah jumlah data. Sehingga dia itu linear, ya. Kalau misalnya katakanlah kita memiliki datanya itu adalah 10 gitu ya. Nah, kita bisa running time-nya 1 detik ya. Kalau misalnya kita memiliki data 10.000 ya. Dengan K-means kita juga akan membutuhkan waktu 1.000 detik. Artinya kalau tadi 10 data kita butuh 1 detik, 10.000 data 1.000 detik. Nah, ini kita dinamakan linear atau dan dia efisien gitu kan, scalable. Artinya K-means itu bagus untuk digunakan pada data yang berukuran besar. Ya, karena ada beberapa data ketika beberapa algoritma dia tuh bukan linear tapi eksponensial misalnya. Jadi ketika misalnya kita running pada data yang berukuran 10, dia butuh waktu 1 detik. Tapi ketika misalnya kita pada 10.000 data, 10.000 data, maaf, dia bukan membutuhkan 1.000 detik, tapi katakanlah 1 juta detik. Gitu. Kenapa? Karena kompleksitasnya semakin banyak. Gitu. Nah ini salah satu algoritma yang tidak bagus. Nah K-means ini termasuk yang bagus karena dia itu linear. Gitu ya. Nah yang kedua tentu saja adalah simple, ya kan, sederhana sekali kan. Nah yang ketiga yaitu konvergensinya itu bisa dijamin, ya, guaranteed convergence. Artinya kalau kita menetapkan misalnya minimumnya berapa dia tidak ada perubahan gitu ya, algoritma K-means hampir dipastikan bahwa dia akan berhenti. Ya, dia tidak akan tidak ada apa namanya asintotik gitu ya, asintotik. Ya bisa, cuman apa namanya ketika kita menetapkan standar threshold-nya, standar oke, kalau misalnya pergerakannya sebanyak 0,0000 sekian, kita diasumsikan berarti sama gitu ya. Pasti dia akan berhenti, convergence. Nah, kemudian yang keempat yaitu ketika ada data baru, dia dengan mudah bisa kita assign ke dalam cluster karena mudah sekali, ya kan? Data yang baru kita tinggal hitung saja bagaimana jarak dia terhadap pusat cluster yang ada. Tapi ada kelemahannya juga. Nah, ini kelemahannya beberapa akan saya pilih, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kurang bagus untuk klaster-klaster yang memiliki kepadatan dan ukuran yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, tentu saja tadi saya sudah jelaskan. Kita memilih jumlah klasternya secara manual. Jadi dia tidak bisa pada dengan K-means dia tidak bisa secara otomatis menentukan jumlah K-nya sendiri. Jadi teman-teman harus menentukannya secara manual. Ini kelemahan. Terus kemudian tadi juga sudah saya kasih contoh ya, kalau dengan adanya outlier gitu, si K-means ini sensitif gitu ya. Dari kata-kata saja udah means gitu kan, rata-rata itu sangat tergantung sekali dengan outlier gitu. Jadi ada apa namanya sekelompok data sudah mengumpul dengan bagus, tapi ada satu data yang mencar jauh sekali. Nah itu akan merusak pusat klasternya. Ya, ini sensitif sekali. Kemudian yang keempat, nah kembali lagi tadi pusat klasternya kita inisialisasi secara random. Nah, sehingga hasil akan berbeda. Silakan teman-teman coba. Dan ini banyak sekali paper yang apa namanya mencoba mengimprove dari sisi nomor 4. Termasuk beberapa paper saya dulu juga mencoba memperbaiki dari sisi nomor 4 ini. Nomor 4 ini. Jadi tapi bukan pada K-means, tapi pada turunan dari K-means, ya, namanya adalah FGWC, Fuzzy Geographically Weighted Clustering.
dia adalah salah satu turunan K-means gitu, yang juga masih memiliki kelemahan, dia tergantung pada initial value-nya. Nah, bagaimana initial value ini yang kita inisialisasi secara random bisa kita perbaiki gitu ya. Nah, yang nomor 5 ini cukup fatal ya, yaitu tidak cocok untuk mencari cluster dengan ukuran yang non convex. Oke, saya akan kasih lihat nanti. Dan ini juga cukup fatal ya. Yang keenam yaitu scaling with number of dimensions. Artinya ketika atributnya semakin banyak, ya kan, dimensinya semakin banyak, proses clusternya bisa lama. Ya, proses clusternya lama, semakin lama. Nah, nanti saya akan jelaskan. Tapi yang ingin saya tegaskan kepada teman-teman adalah ketika teman-teman melihat algoritma itu memiliki kelemahan-kelemahan, kemudian teman-teman memiliki ide bagaimana memperbaiki kelemahan itu sudah menjadi salah satu bentuk kontribusi yang bisa dituangkan dalam sebuah paper. Ini adalah kelemahan yang pertama ya. Nah, kelemahan pertama adalah bagaimana kalau misalnya kita memiliki cluster ya, cluster-cluster yang kepadatannya berbeda, ukurannya juga berbeda-beda. Ya. Misalnya seperti ini, kita memiliki data point seperti ini. Kalau secara visual, natural clusternya kan harusnya seperti ini, ya kan? Yang kuning, kemudian yang merah, kemudian yang biru, ya kan? Tapi dengan K-means, ya, kita sudah menentukan dia ukurannya 3, ya kan? Nah, dia akan kesulitan untuk menentukan di mana pusat cluster ya, karena menganggap ukurannya berbeda. Gitu. Jadi K-means itu pada dasarnya dia masih mengasumsikan bahwa ukuran dari cluster itu sama atau setara atau mirip. Gitu. Nah, ketika misalnya ukuran berbeda, dia akan kesulitan. Misalnya seperti ini, hasilnya akan berantakan. Seperti ini. Karena ini contoh lain. Kalau misalnya kita memiliki data point seperti ini, gitu kan, kita dengan menggunakan K-means atau K-means standar, plain K-means. Ya. Nah, itu kita akan dapat pusat cluster di sini dan di sini. Coba perhatikan teman-teman, jaraknya sama, ukuran clusternya akan sama, dibuat sama. Padahal ini secara visual, ini secara visual kan salah, ya kan? Secara visual salah. Nah, yang kita harapkan sebenarnya kan seperti ini nih. Nah, ukuran clusternya yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, ini kan. Lalu kalau kita lihat lebih dalam lagi di kasus yang lain, kalau di sini dia menyebarnya secara bulat, di kasus yang lain dia misalnya menyebar secara elipsoid, gitu ya, elipsoid seperti ini, kan seharusnya seperti ini nih hasilnya, betul nggak? Nah, ini dua kasus ini adalah kesulitannya dari K-means, gitu, ya kan? Dari sisi kepadatan, ukuran dan bentuknya juga, karena K-means rata-rata menggunakan dia lingkaran karena radius. Karena kan rata-rata kan, jadi dia radius terhadap pusat cluster. Nah, salah satu solusinya yaitu kita menggunakan generalized K-means. Jadi kita modifikasi di algoritmanya supaya dia bisa menentukan pusat cluster dan ukuran clusternya tidak sama. Tidak sama antara satu cluster dan cluster yang lain. Jadi dia adaptif. Kemudian juga tidak harus dia itu berupa radius gitu ya. Tapi bisa juga kalau misalnya dalam bentuk elipsoid kita bisa perpanjang generalized K-means. Teman-teman silakan pelajari itu. Nah, yang berikutnya ini cukup fatal juga adalah tidak bisa menghandle non-convex cluster. Non-convex. Convex cluster secara umum secara visual seperti ini. Berbentuk elipsoid atau berbentuk katakanlah lingkaran gitu ya. Nah, kalau non-convex, nah ini misalnya contohnya. Ini kalau ini disebut banana shape. Nah, banana shape seperti ini kita memiliki dua banana shape cluster gitu ya. Kita mau mengkategorikannya menggunakan K-means. Dari dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa tahu bahwa nanti K-means bakalan gagal di sini. Ya. Nah, misalnya dengan ukuran cluster ada 2 gitu ya. Karena pusat clusternya seperti ini gitu. Jadi dia akan gagal. Ya kan? Karena nggak bisa dia mengikuti polanya seperti ini. Kalau misalnya kita buat 3 gitu, lebih parah lagi. Ya.
Nah, solusinya bagaimana? Nah, kan kita ya yang kita harapkan nanti seperti ini, ya kan? Dia bisa mengikuti apa namanya shape atau bentuk dari persebaran datanya. Nah, kita bagaimana? Nah, salah satu solusi yang sering digunakan secara populer kita kombinasi dengan aglomeratif. Aglomeratif. Nanti saya akan jelaskan aglomeratif. Jadi K-means-nya digunakan bersama dengan aglomeratif clustering atau tergantung nanti apa namanya non konveksnya seperti apa ya kita bisa mengkombinasikan dengan metode-metode yang lain agar K-means-nya ini masih tetap efektif. Nah ini contohnya yang lain. Nah ini kan cukup parah ya. Ini kan non konveks semua. Nah K-means teman-teman bisa lihat sini. Dia kesulitan untuk mengklasterkan yang berukuran seperti ini, terus kemudian ini tadi banana shape, ya.